Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait al-imamah, imam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila dia salat dalam kondisi duduk, maka salatlah kalian dalam kondisi duduk. Hadis ini jamaah menjelaskan bahwasannya imam itu dijadikan imam agar diikuti. Apabila dia takbir, maka takbirlah dan seterusnya. Hadis berikutnya masih mirip dengan hadis yang sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya ketika beliau dalam kondisi sakit. Fa shalla jalisan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya pun dalam kondisi duduk. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit ketika beliau terjatuh dari tunggangannya. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyama. Dan para jamaahnya, para makmumnya itu para sahabat, mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi berdiri. Fa asyara ilaihim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat kepada mereka, anijlisu, untuk duduk, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam kondisi duduk. Falamman sarafa, ketika sudah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam agar diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila dia ruku', maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila dia bangkit dari ruku', maka bangkitlah dari ruku'. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya makmum tidak perlu mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Karena kata Nabi di sini, wa idza qala, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Nabi tidak mengatakan ucapkan pula apa? Sami'allahu liman hamidah. Ada pula yang mengatakan makmum tetap membaca sami'allahu liman hamidah. Faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Dan lafaz rabbana walakal hamdu ini jamaah ada 4.
boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu, nggak ada apanya, wawunya. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu, ditambah Allahumma. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tapi riwayat yang paling kuat adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang riwayat paling kuat adalah dengan ditambah wawu, walakal hamdu. Semuanya kuat, hanya saja yang tambahan wawu itu lebih kuat. Wa idza shalla jalisan, apabila dia imam salat dalam kondisi duduk, fasallu julusan ajmaun, maka salatlah kalian dalam kondisi duduk pula. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala, terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah al-amru bimutaba'atil imam, perintah untuk mengikuti imam segera. Jadi perintah mengikuti imam segera setelah imam melakukan atau mengucapkan sesuatu. Karena di sini Nabi mengatakan faida kabbaro fakabbiru. Apabila dia takbir, maka takbirlah. Pakainya fa. Fa itu untuk menunjukkan berurutan, tapi biduni tarohi, tanpa nunggu. Jadi tanpa nunggu lama-lama. Beda dengan summa. Kalau summa itu ada tarohinya, ada jedanya. Jadi ketika Imam Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, diam agak lama baru Allahu Akbar. Tidak. Kan di sini Nabi SAW menggunakan kata fa. Jadi segera setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam ruku, segera setelah itu apa? Ruku. Jadi pakainya huruf fa, bukan huruf summa. Dan pada pertemuan yang lalu jamaah, kita sudah sebutkan bahwasannya seorang makmum itu harus mengikuti imam segera. Tidak boleh takhalluf. Takhalluf itu terlalu lambat. Jadi imamnya Allahu Akbar, nunggu lama baru Allahu Akbar. Tidak boleh juga muwafaqah. Apa muwafaqah? Bebarengan. Jadi imamnya Allahu Akbar, dia juga bareng ucapan imam Allahu Akbar. Rukuknya bareng, sujud bareng, ini juga tidak boleh. Dan yang haram adalah musabaqah. Apa musabaqah? Mendahului. Jadi ada mutaba'ah, mengikuti, ada takhalluf itu terlalu lambat, ada muwafaqah itu bebarengan, ada musabaqah mendahului. Yang tepat adalah apa? Mutaba'ah, mengikuti setelah imam segera. Ini poin yang pertama dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Poin yang kedua yang disebutkan dalam kitab ini jamaah, para ulama menyebutkan bahwasannya mutaba'atul makmum lil imam laha halat. Kewajiban makmum mengikuti imam itu ada beberapa kondisi. Kewajiban makmum dalam mengikuti imam itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah fil af'al adh-dhahirah, pada perbuatan-perbuatan yang nampak. Maka ini wajib makmum mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan yang nampak, ini wajib. Contohnya ruku, maka makmum ketika imam ruku, makmum juga harus mengikuti imam ruku. Apabila imam sujud, maka makmum wajib mengikuti imam sujud. Jadi dalam perbuatan-perbuatan yang nampak, ini wajib. Kalau imamnya benar. Tapi kalau seandainya imamnya salah, kalau kesalahannya adalah pada meninggalkan rukun, maka tidak boleh diikuti. Contohnya, sholat isya kan 4 rakaat. Nah imam kok dia salam di rakaat ketiga, maka ini adalah kesalahan. Dalam kondisi seperti ini, imam tidak diikuti. Karena apa? Karena imam salah. Bukan hanya dalam satu rukun, tapi satu rakaat rukunnya apa? Lebih dari satu. Contoh lain, contohnya sholat subuh dan seterusnya, imam setelah rakaat pertama, sujudnya hanya sekali di rakaat pertama. Kemudian dia bangkit. Berarti dia meninggalkan berapa rukun? 2. Yang pertama duduk di antara 2 sujud, yang kedua adalah sujud yang kedua. Ini kesalahan dan meninggalkan rukun. Dalam kondisi seperti ini, imam tidak diikuti. Namun kita ingatkan imam, subhanallah, subhanallah,
Kalaupun imam tetap berdiri, maka kita tidak mengikuti. Kenapa? Karena imam telah meninggalkan apa? Rukun. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan imam adalah wajib, jadi harus bisa membedakan mana wajib sholat, mana rukun sholat. Ketika yang ditinggalkan imam adalah wajib sholat, maka kita mengikuti. Contohnya tasyahud awal. Sholat asar contohnya. Di tasyahud awal imamnya tidak apa? Tasyahud awal langsung bangkit, sudah diingatkan subhanallah subhanallah, tapi imamnya lanjut terus. Karena tasyahud awal itu hukumnya wajib, maka makmum mengikuti apa? Imam. Jadi ringkasnya jamaah yang pertama, dalam perbuatan-perbuatan dohir seperti ruku, sujud dan seterusnya, itu imam harus diikuti ketika imam apa? Benar. Namun ketika imam salah, kalau kesalahannya adalah pada rukun, maka tidak diikuti. Kalau kesalahannya pada wajib, maka diikuti. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah mengikuti dalam niat. Apakah harus mengikuti dalam niat? Maka jawabannya tidak harus. Contohnya, imamnya niatnya sholat asar. Kita niatnya sholat duhur. Boleh enggak? Boleh. Contohnya kita dalam safar, kita belum sholat duhur, sedangkan ketika kita ke masjid, imamnya sudah sholat apa? Sedang sholat asar. Maka imamnya niatnya sholat asar, kita boleh sholat duhur. Imamnya ada, kita kodok, mengkodok sholat duhur. Ini boleh. Atau imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib. Boleh. Karena Nabi SAW ketika ada orang yang telat sholat, Nabi mengatakan, ala rojulun yatasodaku ala hada. Siap adakah di antara kalian yang mau bersedekah sama orang ini? Jadi ada orang yang dia telat sholat, Nabi dan para sahabat sudah selesai sholat, Nabi mengatakan pada sahabatnya, siapa yang mau menemani dia sholat? Berarti sholatnya sahabat yang telat itu adalah sholat wajib, sedangkan yang bersedekah kepada sahabat yang telat tersebut adalah sholat apa? Sunnah. Jadi makmumnya wajib, imamnya sunnah, ini juga boleh. Jadi jamaah, mengikuti imam dalam masalah niat ini tidak harus. Jadi kalau imamnya ada, kita qadha boleh. Imamnya sholat duhur, kita kok sholat, imamnya sholat asar, kita sholat duhur juga boleh. Imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib juga boleh. Mu'adz bin Jabal pernah sholat sunnah. Jadi Mu'adz bin Jabal itu habis sholat isya bersama Nabi SAW, dia pulang ke kampungnya menjadi imam. Sholat wajibnya ketika bersama Nabi. Ketika dia pulang kampung, dia sholat sunnah menjadi makmum untuk sholat wajib. Jadi yang kedua, jamaah, masalah niat boleh berbeda antara imam dan makmum. Poin yang ketiga atau keadaan yang ketiga adalah dalam hal-hal yang hukumnya sunnah. Dalam hal-hal yang hukumnya sunnah, maka makmum tidak wajib mengikuti imam. Contohnya, imamnya ini mengangkat tangan setiap kali gerakan. Jadi ada sebagian ulama yang mensyariatkan mengangkat tangan dalam setiap gerakan. Ketika mau sujud aja ngangkat tangan. Dalam kondisi seperti ini, makmum tidak harus mengikuti. Contoh imamnya ketika tasyahud menggerakkan jari. Maka dalam kondisi seperti ini, makmum tidak harus apa? Mengikuti. Atau ketika sholat subuh, imamnya iftirosh. Iftirosh itu seperti duduk di antara dua sujud. Atau imamnya tawaruk, maka dalam kondisi seperti ini jamaah, makmum tidak harus mengikuti. Jadi kalau imamnya gerakin jari, jenengan tidak harus menggerakkan jari. Atau imamnya tidak menggerakkan jari, jangan gerakin jari, ini tidak masalah. Jadi dalam masalah sunnah, maka boleh. Antara imam dan makmum itu berbeda. Jadi ada tiga keadaan. Yang pertama dalam perbuatan dohir, seperti rukun, sujud, ini harus apa? Harus diikuti. Dalam niat boleh beda enggak? Boleh. Kemudian dalam hal-hal yang sifatnya sunnah boleh beda enggak? Boleh. Ini 3 poin terkait keadaan makmum dengan imam. Poin yang ketiga, apabila imamnya duduk. Boleh enggak imam duduk? Maka jawabannya kata para ulama boleh dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah imam itu adalah imam rawatib. Jadi dia imam tetap di situ, maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk, barangkali lagi sakit dan seterusnya, dia boleh dalam kondisi duduk. Yang kedua, syarat kedua adalah
yurja zawaluhu, diharapkan dia sembuh. Jadi dia duduk tapi ada harapan sembuh. Tapi kalau seandainya nasallallahu afiyah dia duduk terus, maka dalam kondisi seperti ini lebih baik imamnya apa? Diganti dengan orang yang bisa sholat dalam kondisi berdiri. Jadi boleh sesekali imamnya duduk ketika dia sakit dengan dua syarat. Yang pertama dia adalah imam tetap, yang kedua adalah diharapkan bisa apa? Sembuh. Lalu bagaimana apabila imamnya duduk? Apabila imamnya duduk, maka makmumnya ini jamaah, para ulama berbeda pendapat. Karena hadisnya berbeda-beda. Kalau hadis yang kita baca tadi, kalau imamnya duduk, makmumnya apa? Duduk. Jadi kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Sebagaimana perbuatan Nabi. Hadis lain di akhir hayat Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, di sana ada Abu Bakar, yang awalnya Abu Bakar menjadi imam. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah Nabi sholat. Kemudian Nabi sholat dalam kondisi duduk. Abu Bakar dan para sahabat sholat dalam kondisi berdiri. Jadi ada riwayat Nabi duduk, jamaah duduk. Ada riwayat Nabi duduk, jamaah berdiri. Jadi ada yang mengatakan jamaahnya duduk, ada yang mengatakan jamaahnya berdiri. Wallahu alam jamaah. Ada yang menggabungkan. Kalau seandainya imamnya dari awal sudah duduk, maka makmumnya duduk. Tapi kalau seandainya imamnya itu duduk di tengah-tengah, maka makmumnya berdiri. Wallahu alam, saya belum tahu mana lebih kuat, apakah imamnya ikut, apakah makmumnya ikut duduk atau makmumnya tetap berdiri. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.